Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Febrianto dengan NPM 2115061 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester etika profesi. Adapun materinya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama definisi etika profesi, yang kedua profesionalisme, yang ketiga profesi dalam dunia IT, yang keempat, kode etik ahli teknik informatika. Yang kelima, pelanggaran etika profesi. Yang keenam, sertifikasi IT. Yang ketujuh, ada prinsip integrity, confidentiality, availability dalam IT. Yang pertama ada definisi etika profesi. Etik atau etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika memberikan semacam standar yang mengatur bagaimana seharusnya seseorang melakukan suatu tindakan. Secara umum, pengertian etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki oleh seseorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya dan juga menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi di dalam kehidupan manusia. Tujuan dari etika profesi ini ialah supaya seseorang profesional tersebut bertindak sesuai dengan aturan serta juga menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Kemudian profesionalisme. Profesi pada hakikatnya merujuk pada pekerjaan. Namun, tidak semua pekerjaan dapat disebut profesi, sebab profesi ini mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan pekerjaan lain. Profesi merupakan segala hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan juga keahlian, sehingga dapat disimpulkan bahwa profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Profesionalisme merupakan keandalan, dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti konsumen. Profesi dalam dunia IT adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sistem analisis, kemudian ada programmer, yang ketiga ada ERP atau Enterprise Resource Planning Consultant, yang keempat ada web designer, yang kelima ada tester, yang keenam ada system engineer, yang ketujuh ada IT manager, kemudian ada system engineer, dan juga database administrator. Kemudian kode etik ahli teknik informatika. Kode etik profesional dalam lingkup TI memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara organisasi profesi serta organisasi profesional dengan pemerintah. Salah satu bentuk hubungan seseorang profesional dengan klien contohnya adalah pembuatan sebuah website pada perusahaan. Kemudian ada pelanggaran etika profesi. Pelanggaran etika profesi ada 3, yaitu ada kejahatan komputer. Computer crime atau kejahatan komputer ialah suatu kejahatan yang terjadi akibat penyalahgunaan komputer yang terus berkembang sesuai perkembangan teknologi secara ilegal. Contoh kejahatan komputer seperti carding, melakukan spam, dan lainnya. Etiket ialah yang terpenting dalam teknologi komputer, menjadikan internet sebagai peluang perkembangan bisnis karena tingginya pengguna internet sehingga lahirnya netiquette, yaitu aturan baru. Netiquette adalah etika dalam berkomunikasi melalui media internet. Kemudian ada e-commerce. Dengan berkembangnya internet membuat perdagangan berpengaruh.
Dengan adanya internet, menjadikan perdagangan dapat dilakukan dengan proses yang mudah dan sangat cepat. Akan tetapi, munculnya permasalahan baru pada perdagangan melalui internet atau yang biasa disebut dengan e-commerce, seperti tanda-tanda digital yang dipalsukan, permasalahan grades, misalnya pada kontrak transaksi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pelanggaran haki atau hak kekayaan intelektual. Hak adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptaannya. Pada intinya, haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam haki adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Setiap hak yang digolongkan ke dalam haki harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan haki. Tujuan dari penerapan haki yang pertama yaitu antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri Indonesia. Kemudian ada sertifikasi IT. Sertifikasi merupakan suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi atau profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas secara spesifik. Sertifikasi IT adalah proses yang menunjukkan pembuktian seseorang memiliki kompetisi profesional dalam aspek teknologi tertentu. Sedangkan sertifikasi IT adalah bukti bahwa seseorang telah memiliki kompetensi bidang IT tertentu. Dan biasanya sertifikat IT mewakili vendor tertentu atau bahkan lintas vendor. Latar belakang sertifikat yaitu ada memenuhi kebutuhan bisnis, mendapat pengakuan formal, dan mengantisipasi globalisasi. Kemudian ada prinsip integrity, confidentiality, availability dalam IT. Yang pertama, integrity. Integrity merupakan aspek yang menjamin bahwa data tidak boleh berubah tanpa izin pihak yang berwenang atau authorized. Bisa juga disebut menjaga keutuhan sesuatu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Secara teknis ada beberapa cara untuk menjamin aspek integrity ini, seperti misalnya dengan menggunakan message authentication code, hash function, dan digital signature. Yang kedua ada confidentiality. Confidentiality merupakan aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi. Kerahasiaan ini dapat diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti misalnya menggunakan teknologi kriptografi dengan melakukan proses enskripsi atau penyandian pada transmisi data, pengolahan data atau aplikasi dan database, dan penyimpanan data atau storage. Akses terhadap informasi juga harus dilakukan dengan melalui mekanisme otorisasi atau authorization yang ketat. Kemudian ada availability. Availability merupakan aspek yang menjamin bahwa data tersedia ketika dibutuhkan. Jadi, pada prinsipnya, ketersediaan data dan informasi yang menyangkut kebutuhan suatu kegiatan merupakan suatu keharusan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Jika availability data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu proses, kegiatan tidak dapat dipenuhi, maka proses kegiatan tersebut tidak akan terjadi atau terlaksana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.